350 tahun dijajah, angka yang selalu diingat. Namun, benarkah angka ini akurat? Apakah Indonesia benar-benar dijajah selama 350 tahun? Atau ada fakta tersembunyi yang selama ini kita abaikan? Banyak dari kita sudah mendengar cerita bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi, seperti apakah kebenarannya? Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah kolonialisme di Indonesia dan menemukan apakah angka tersebut benar atau hanya sekedar mitos. Kita mulai dengan sebuah angka yang sangat terkenal, yaitu 350 tahun. Sejarah yang kita kenal seringkali mengklaim bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, terhitung dari tahun 1596 saat Cornelis de Houtman tiba di Bali hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejarah penjajahan 350 tahun ini pertama kali diutarakan oleh Presiden Soekarno dalam beberapa pidatonya. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan betapa panjangnya penindasan kolonial yang dialami oleh rakyat Indonesia. Namun, banyak sejarawan yang mengatakan bahwa angka 350 tahun tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena penjajahan yang sesungguhnya baru dimulai bertahun-tahun kemudian. Kita akan telusuri lebih dalam. Kedatangan Belanda pertama kali di Indonesia pada tahun 1596 tidak serta-merta berarti dimulainya penjajahan penuh di seluruh Nusantara. Faktanya, di berbagai wilayah seperti Banten, Aceh, dan Makassar, kekuatan lokal masih sangat dominan selama beberapa abad setelah kedatangan Belanda. Pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC, sebuah kongsi dagang yang memiliki kekuatan politik dan militer besar. Tapi, ini juga bukan awal dari penjajahan penuh. VOC awalnya lebih terfokus pada perdagangan rempah-rempah ketimbang dominasi politik atau militer di seluruh Nusantara. VOC memiliki monopoli atas perdagangan di Nusantara, namun pada awalnya, pengaruh mereka terbatas pada daerah pesisir yang kaya akan rempah. VOC menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Mataram, Banten, dan Aceh. Namun, baru pada abad ke-18, VOC mulai lebih intensif berusaha menguasai wilayah secara politik, khususnya setelah menghadapi berbagai perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal. Beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Bali, dan sebagian besar wilayah Sumatera baru berhasil ditundukkan pada awal abad ke-20. Ini artinya, selama hampir 2,5 abad, pengaruh Belanda tidaklah merata di seluruh Nusantara. Tidak hanya itu, sejarah Indonesia penuh dengan perlawanan terhadap penjajahan. Mulai dari Sultan Agung di Mataram yang melancarkan perang melawan VOC pada abad ke-17, hingga perjuangan Pangeran Diponegoro pada abad ke-19 yang memakan waktu 5 tahun dalam Perang Jawa. Setiap daerah memiliki cerita perlawanan yang heroik. VOC sendiri yang beroperasi lebih dari 200 tahun akhirnya bangkrut pada tahun 1799 karena korupsi dan manajemen buruk. Setelah kebangkrutan VOC, Belanda secara resmi mengambil alih wilayah kekuasaan VOC, dan inilah yang disebut dengan periode kolonial Belanda. Namun, ini juga tidak berarti Belanda menguasai seluruh Nusantara saat itu. Beberapa daerah baru ditaklukkan pada abad ke-19 dan 20. Setelah VOC runtuh, Indonesia masuk ke periode Hindia Belanda. Nah, masa ini dimulai pada tahun 1800-an, dan barulah pada masa ini Belanda mulai serius memperluas kekuasaannya di seluruh Nusantara. Namun, perjuangan Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara juga tidak mudah. Beberapa peristiwa penting selama periode Hindia Belanda seperti Perang Aceh yang menghabiskan banyak sumber daya Belanda, daerah seperti Sumatera dan Sulawesi Utara masih terus melakukan perlawanan hingga awal abad ke-20. Nah, barulah setelah Perang Dunia ke-1, Belanda berhasil menegakkan kontrol penuh atas sebagian besar wilayah Nusantara. Namun, kekuasaan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1942,
Jepang masuk dan menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, menggantikan posisi Belanda. Ketika Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, Belanda kalah dengan cepat. Selama pendudukan Jepang, Belanda kehilangan seluruh kontrol atas Nusantara, dan pendudukan Jepang berlangsung hingga tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda tidak begitu saja menerima kemerdekaan ini. Terjadi perang kemerdekaan yang berlangsung hingga tahun 1949 sebelum akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jika kita mengkaji ulang fakta-fakta ini, terlihat jelas bahwa penjajahan yang sebenarnya tidak berlangsung selama 350 tahun. Kekuasaan penuh Belanda atas Nusantara baru dimulai dan mulai efektif pada abad ke-19, dan itu pun tidak seluruh wilayah. Daerah-daerah seperti Aceh, Bali, dan Papua baru dikuasai pada abad ke-20. Sementara banyak wilayah di Indonesia tetap bebas atau semi-otonom selama berabad-abad. Nah, beberapa sejarawan menyebut bahwa Indonesia dijajah kurang lebih selama 150 tahun secara efektif. Angka ini dihitung sejak Belanda mulai menguasai wilayah-wilayah kunci di Indonesia, terutama setelah Perang Jawa dan Perang Aceh. Periode antara kedatangan pertama Belanda dan penjajahan penuh hanya dapat disebut sebagai periode pengaruh ekonomi dan politik yang tidak merata. Lalu, mengapa kita terus mendengar angka 350 tahun? Jawabannya ada pada peran angka ini dalam narasi nasionalisme Indonesia. Ketika Soekarno menyampaikan pidato-pidato kemerdekaannya, 350 tahun dijajah bukan hanya tentang akurasi sejarah, tetapi tentang simbol perjuangan yang panjang dan penderitaan rakyat Indonesia selama masa kolonialisme. Angka ini memberikan kekuatan emosional dan simbolis, memperlihatkan betapa panjangnya masa penindasan yang dirasakan oleh nenek moyang kita. Meskipun secara faktual bisa dibilang kurang tepat, angka ini tetap menjadi bagian dari narasi perjuangan Indonesia. Jadi, apakah Indonesia benar-benar dijajah selama 350 tahun? Jawabannya lebih rumit dari sekedar angka. Penjajahan Belanda di Indonesia lebih tepat dilihat sebagai proses bertahap yang baru terjadi secara penuh pada abad ke-19. Namun, mitos 350 tahun tetap memiliki makna penting dalam konteks perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang fakta, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Angka 350 tahun mungkin bukan akurat secara kronologis, tapi tetap menjadi simbol penting perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Teruslah mencari kebenaran dan memahami sejarah dengan lebih mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah setia menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.